Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dari Botanical Sorowako. Pada kesempatan sesi ini saya coba membahas tentang tools interaktif quiz di kelas Point, di mana salah satu fiturnya adalah word cloud. Bapak dan Ibu, word cloud ini adalah fitur di kelas Point yang memungkinkan kita mendapatkan respon dari siswa, di mana siswa bisa mengirimkan satu atau dua kata, ya, atau lebih malah. Respon siswa ini akan disaring bersama-sama membentuk awan, ya. Semakin sering sebuah kata diajukan, maka semakin besar tulisan dari kata tersebut. Nah, bagaimana menggunakan atau meng-create word cloud di kelas Point? Mari kita mulai pembahasan kita. Ya, pertama-tama sebagaimana biasa, jika Ingno Class Point-nya sudah terinstall di PowerPoint kita, maka kita dapat membuat salah satu tools yang bisa digunakan untuk mendapatkan respon dari siswa kita, yakni word cloud, ya. Hal ini atau tools ini bisa digunakan untuk menemukan peringkat, ya, menemukan peringkat dari kata-kata yang diberikan kepada sebagai dari respon yang diberikan oleh siswa. Kemudian bisa juga digunakan yang kedua untuk menemukan sinonim kata dan antonim kata. Berikutnya yang ketiga, word cloud ini juga bisa kita manfaatkan untuk merangkum atau meringkas. Jadi apabila kita membahas sebuah topik tertentu pada pembelajaran kita, maka kita bisa meminta siswa kita untuk meringkas atau merangkum topik pembahasan kita dengan menggunakan word cloud. Demikian juga word cloud ini bisa dimanfaatkan sebagai icebreaker, ya, memberikan kegiatan ataupun aktivitas dengan menggunakan fitur word cloud. Maka kegiatan yang sifatnya ice breaking untuk membuat suasana pembelajaran ataupun suasana kegiatan online itu bisa menjadi cair kembali atau bisa menjadi kondusif untuk melanjutkan pembahasan dalam sebuah meeting atau dalam sebuah kegiatan online, maka bisa menggunakan word cloud. Demikian juga word cloud ini bisa digunakan untuk brainstorming, ya, bisa menampung ide-ide atau gagasan-gagasan dalam kelas kita berkaitan dengan topik tertentu, ya. Berkaitan dengan topik tertentu, kita dapat melihat bagaimana keterhubungan pemahaman siswa dalam kelas kita berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas. Oke. Untuk pemanfaatan word cloud, mari kita contohkan, ya. Jadi pertama-tama kita merancang sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan yang misalnya untuk menampung ide-ide dari siswa, ya, menampung ide-ide dari siswa. Misalnya kita memberikan pertanyaan, bagaimana perasaan, ya, perasaan Anda saat ini. Nah, pertanyaan sederhana ini kita bisa menggunakan word cloud, ya, word cloud untuk mendapatkan respon dari siswa. Ini berkaitan, misalnya kita gunakan untuk di awal-awal pembelajaran untuk membangun chemistry atau untuk membangun komunikasi agar siswa tidak merasa canggung dalam mengikuti pembelajaran kita.
Oke. Nah, ketika sudah ada pertanyaan seperti ini, maka Bapak dan Ibu bisa mendesain slide-nya sebagus atau seindah mungkin. Misalnya Bapak dan Ibu ingin menyisipkan sebuah gambar, bisa dari online pictures, dengan cara klik insert ya. Nampaknya jaringan kurang mendukung saat ini. Bapak dan Ibu, ini masih terus berputar. Oke, berarti kita skip yang ini untuk insert picture dari online. Kita ambil dari device saja. Oke. Jadi misalnya di pictures ada gambar ya, ada gambar tertentu yang bisa kita gunakan. Atau unduhan ya. Di unduhan juga tidak ada picture-nya. Kita ambil di mana ya, save picture. Ini tidak ada juga, berarti kita ambil ini saja ya, bagi latar belakang ya, bisa dibawa ke belakang ya, send to back. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita memberikan perintah untuk word cloud-nya? Diklik ignore class point, kemudian setelah itu arahkan pointer atau mouse-nya ya, pointernya ke sini ya. Silahkan klik word cloud. Pada saat kita klik word cloud, maka akan muncul papan ini, papan tugasnya. Nah, kemudian di sebelah kanan ada pengaturan. Nah, di bagian limit number of submission-nya, maka ini bisa dibatasi ya. Ini bisa dibatasi hanya 1 kali, atau kalau kita tidak ingin membatasinya, maka jangan dicentang ya. Di sini yang muncul ini sampai 5 kali ya, dibatasi sampai 5 kali. Nah, ini tidak usah di dalam tutorial ini saya tidak mencentangnya. Kemudian start question with slide. Ini ketika kita melakukan peragaan slide atau slideshow, maka jika ini dicentang, maka otomatis akan langsung berjalan. Nah, saya tidak mencentangnya. Kemudian minimize result window after question starts. Ini untuk meminimize hasil submission dari siswa. Kemudian ada close submission. Nah, ini bisa dibatasi sampai berapa menit pertanyaan word cloud ini kita berikan kepada responden atau kepada siswa. Ketiga-tiganya ini saya tidak centang, sehingga nanti pada saat saya slideshow akan butuh klik manual untuk menampilkannya. Ya, seperti itu. Saya klik slideshow atau F5 ya. Nah, ini sudah muncul pertanyaan seperti ini. Kemudian nanti akan kelihatan di siswa. Jika saya sudah melakukan mengklik ini. Nah, saya tunjukkan dulu supaya ada respon, maka saya akan masuk dengan ke kelas point ini dengan kode kelas 96931. Jadi saya coba masuk ke Chrome ya. Kita klikkan atau kita ketikkan kelas point ya, kelas point titik app ya. Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Jadi ini untuk bergabung maka digunakan kelas point titik app. Untuk mengunduh aplikasi kelas point, maka silahkan masuk ke kelas point titik io. Jadi beda ya. Nah, setelah itu tekan enter. Ya, kita tunggu. Nah, kode kelasnya tadi diperoleh di sini ya. 96931. 96931. Kemudian namanya
kemudian join. Oh, tidak bisa posting, error ya. Wah, masih error. Oke. Kalau masih error, maka kita pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi dimasukkan 96931 ya. 96931. Baru tuliskan Abdul Rahman. Oke, join. Nah, seperti ini yang muncul di layar siswa atau audiens ya, audiens. Maka kemudian karena saya belum mengklik ya, saya belum mengklik tadi di PowerPoint, di ClassPoint Word Cloud-nya, maka di siswa itu belum tampil tempat untuk menjawab. Nah, agar supaya tampil, maka di ClassPoint ini saya harus klik Word Cloud ya. Tombol ini harus saya klik. Nah, klik. Nah, setelah diklik maka akan tampil papan informasi seperti ini. Jadi ketika kita lihat di kolom siswa, nih di kolom siswa, nah, sudah ada tempat untuk menjawab. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Misalnya saya respon dengan kata bahagia, kemudian saya add, ya, saya add, akan terlihat di sini di papan informasi kita sebagai guru, terlihat ini ada kata bahagia dan ada satu orang. Nah, kemudian mau ditambahkan lagi, misalnya senang ya, senang. Kemudian nih, kemudian katakanlah ada beberapa orang ya yang menginput. Kemudian ini katakanlah ada yang bilang baik, ada yang bilang bahagia ya, bahagia. Kemudian already ya. Nih, jadi kita tidak bisa memberikan respon dengan kata yang sama. Nah, oke. Nah, kita lihat di bagian ini ya, ini bahagia, senang, baik ya. Semakin banyak kata bahagia pada respon siswa, maka kata bahagia itu akan semakin besar. Bahagia, kemudian ada ceria, kemudian katakanlah ngantuk, lapar, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Seandainya ini berasal dari orang yang berbeda, karena kebetulan hanya satu yang bergabung, maka ini akan terbentuk awan kata ya, awan kata. Nah, ini kita bisa lihat di papan informasi dari Word Cloud-nya ya, ada yang ngantuk, ceria, bahagia, baik, senang, dan lapar. Saya coba masuk dengan menggunakan browser lain ya. Saya coba masuk menggunakan browser lain. Katakanlah saya menggunakan Edge ya. Saya menggunakan browser lain, saya tuliskan ClassPoint. ClassPoint.app. Ini untuk masuk ke pengunduhannya, ClassPoint.app. Oke, enter. Nah, kita masukkan lagi tadi kodenya berapa ya? Kodenya adalah 96931. 96931. Kemudian komputer join. Nah, akan ada langsung pertanyaan ini. Misalnya saya berikan kata bahagia, kemudian ada sedih, nelangsa. Oke, nah kita coba lihat di papan informasi yang muncul di awan kata kita. Nah, terlihat bahwa kata bahagia ini menjadi membesar dibandingkan dengan yang lain ya, seperti itu. Oke. Nah, jika sudah selesai maka bisa di
close submission. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di live statusnya and submit itu ada 2, yang pending sudah 0 ya. Kemudian di sini waktu yang berjalan ini untuk menghentikan submission, pengiriman jawaban. Ini untuk memunculkan dan menyembunyikan respons dari siswa atau audiens. Kemudian di sebelahnya untuk menonaktifkan musiknya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya ini kita ingin close submission, kemudian kita bisa melihat top answer-nya. Ya, kita bisa melihat top answer-nya, tinggal klik di sini. Nah, yang menjadi top answer adalah kata bahagia. Kemudian ini bisa dinonaktifkan. Kalau mau disisipkan ke PowerPoint kita, maka tinggal insert as slide ya. Nah, akan terlihat seperti ini. Dia akan masuk ke slide presentasi kita. Dan ingat, yang terakhir adalah selalu perhatikan untuk mengklik save for review ya, seperti itu. Nah, kita bisa exit slideshow. Nah, ini akan masuk ke slide presentasi kita karena kita mengirimkan atau menyimpannya di insert as slide ya. Kemudian jika kita ingin tahu siapa saja yang menjawab bahagia dan seterusnya, maka di bagian bawah ya, di bagian bawah ini kita bisa klik notes ya, diklik notes. Nah, diklik notes dan tarik ke atas nih. Nah, tarik ke atas akan terlihat yang mengetikkan kata bahagia ada 2 orang, yaitu ini Abdul Rahman dan Komputer Amang. Kemudian yang nelangsa ada 1 orang, itu dari Komputer Amang. Kemudian yang sedih ada dari Komputer Amang. Kemudian lapar juga dari Abdul Rahman, ngantuk, ceria, baik dan senang ya. Demikian. Jadi data respon siswa yang sudah mengirimkan di word cloud itu akan tersimpan di PowerPoint kita ya. Seperti itu untuk fitur kedua berkaitan dengan fitur interaktif quiz di ClassPoint. Sekali lagi bahwa word cloud ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan peringkat ya, menyatakan peringkat. Misalnya kita tanyakan kepada siswa, tuliskan 3 mata pelajaran yang kamu senangi ya, 3 kali menuliskan ya. Jadi pertama, mata pelajaran pertama, kemudian kedua, ketiga. Kemudian digunakan untuk menemukan sinonim atau antonim, kemudian meringkas atau merangkum topik bahasan kita, kemudian sebagai icebreaker ini word cloud. Kemudian yang kelima adalah brainstorming. Demikian pembahasan berkaitan dengan fitur kedua